Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Adelheid Saskia Sela, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dari Universitas Flores. Dosen pengampu mata kuliah Hukum Otonomi Daerah oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi S.Phil M. Hum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis beberapa kasus atau masalah konkret yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, yang dimana kasusnya berkaitan langsung dengan mata kuliah Hukum Otonomi Daerah. Pada slide yang pertama ini, saya akan menjelaskan pengertian dari Hukum Otonomi Daerah itu sendiri. Secara sederhana, Hukum Otonomi Daerah adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur tentang hak dan wewenang dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Aturan ini dibuat agar pemerintah daerah tidak harus selalu menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk urusan-urusan lokal seperti kebersihan kota, tata ruang, hingga pelayanan publik setempat. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kasus. Yang pertama, kasus yang akan kita bahas adalah tentang korupsi dana penanggulangan bencana dalam proyek infrastruktur daerah di daerah Kabupaten ND. Dalam proyek penanganan darurat oleh BPBND ini menggunakan basis legalitas diskresi demi kepentingan umum yang mendesak. Namun, korupsi yang terjadi membuktikan terjadinya penyimpangan asas free immersion. Diskresi yang harusnya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat justru diselewengkan menjadi celah hukum atau demi kepentingan pribadi melalui pengurangan kualitas material bronjong. Kasus ini menekankan bahwa penyerahan urusan pemerintah ke daerah atau desentralisasi harus diikuti dengan penyerahan sumber keuangan yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan efisien. Dan kerugian negara sebesar 638.200.000 mencerminkan lemahnya sistem pengendalian internal pemerintahan daerah atau SPIP di Kabupaten ND pada tahun 2016. Berdasarkan teori akuntabilitas, kebocoran anggaran pada level lokal ini mencederai hakikat desentralisasi fiskal, di mana dana yang dialokasikan untuk memendirikan ekonomi dan memitigasikan risiko daerah justru mengalir ke sektor koruptif. Krisis kepercayaan terhadap otonomi, khususnya korupsi yang melibatkan pejabat publik dan karyawan swasta di daerah, memperkuat stigma negatif bahwa desentralisasi pasca reformasi justru mendesentralisasikan korupsi dari pusat ke daerah. Ini menghambat cita-cita luhur otonomi daerah untuk menciptakan pemerintahan lokal yang bersih. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kasus yang kedua ini tentang penyalahgunaan kartu kredit pemerintah daerah KKPD oleh EKS Camat Medan Maimunah dalam perspektif UU nomor 23 tahun 2014 dan AUPB berdasarkan pasal 209 ayat 2 UU nomor 23 tahun 2014. Kecamatan adalah perangkap daerah kabupaten atau kota. Camat tidak memegang otonomi mandiri, melainkan menerima pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum dan koordinasi kewilayahan. Tindakan EKS Camat Medan Maimunah yang menyalahgunakan dana fasilitas negara untuk judi online dan kepentingan pribadi merupakan pelanggaran berat terhadap kedudukannya sebagai kepanjangan tangan kepala daerah yang wajib menjaga marwah penataan daerah. Pelanggaran kewajiban pejabat daerah dan hak keuangan diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mewajibkan kepala daerah dan seluruh aparatur di bawahnya untuk menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga etika serta mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah KKPD diatur secara ketat untuk belanja operasional dinas. EKS Camat menguras anggaran belanja daerah sebesar 1,2 miliar. Hal ini sangat bertentangan secara aturan dengan prinsip penganggaran daerah di mana pengeluaran harus berbasis kinerja untuk kepentingan pelayanan publik, bukan pemenuhan mensrea atau niat jahat pribadi.
Selanjutnya pada kasus analisis yang ketiga ini kita akan membahas tentang ketimpangan kesejahteraan guru honorer dan potret miris pendidikan di daerah terkhususnya Kabupaten ND. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau lampiran matriks, pembagian urusan pemerintahan konkuren, manajemen pendidikan dibagi secara tegas. Pemerintah kabupaten atau kota berwenang atas pendidikan dasar SD dan SMP serta pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pemerintahan provinsi berwenang atas pendidikan menengah, SMA dan SMK, serta pendidikan khusus. Analisis kasus-kasus ini terjadi di SMK 6ND. Secara hukum, otonomi daerah, kewenangan pembinaan pengelolaan, termasuk penganggaran jaminan kesejahteraan guru honorer di tingkat SMK berada di bawah otoritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukan pemerintah Kabupaten ND. Oleh karena itu, langkah pejabat atau bupati ND untuk meneruskan atau mengadukan persoalan ini ke Pemprov NTT secara prosedural sudah tepat. Namun respon resisten terkait aspek etika guru yang memviralkan justru mencederai hak partisipatif publik dan penyampaian aspirasi. Selanjutnya, pada kasus analisis yang keempat ini kita membahas tentang penegakan Perda Ketertiban Umum melalui sidang tipiring terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 junto lampiran matriks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin fungsi fasilitas publik seperti trotoar, jalan baru, puskemkab, perjalanan sesuai peruntukannya. Penertiban PKL oleh Satpol PP bukan sekedar tindakan pengusiran ekonomi, melainkan pemenuhan standar pelayanan minimal SPM daerah untuk mewujudkan ketertiban wilayah publik. Menurut pasal 255 junto pasal 256 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda atau Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh Agus Suryono atau Kasat Pol PP mengeluarkan surat panggilan sidang tindak pidana ringan atau tipiring berbasis pada Perda Kabupaten Tangerang nomor 13 tahun 2022 dan Perda nomor 8 tahun 2015. Secara hukum otonomi ini adalah manifestasi konkret dari fungsi kekuasaan memaksa yang legal milik daerah untuk mengawal produk hukum daerah atau Perda atau Perkada agar tidak menjadi aturan belaka. Satpol PP juga perlu berkolaborasi dengan perangkap kecamatan atau kelurahan setempat guna melakukan pengawasan yang lebih ketat atau lebih lanjut lagi. Selanjutnya pada part ini saya akan memberikan kesimpulan pada keempat kasus yang tadi sudah kita bahas, mulai dari korupsi proyek kebencanaan BPBND, krisis kesejahteraan guru honorer SMK N6ND, skandal administratif KKP di Kecamatan Medan Maimunah, hingga penertiban humanis PKL di Kabupaten Tangerang membuktikan bahwa keberhasilan hakiki otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak ditentukan oleh besarnya wewenang dan anggaran yang didesentralisasikan, melainkan oleh komitmen daerah dalam menginternalisasikan asas seperti asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, kegagalan pemenuhan pelayanan dasar dan rapuhnya pengawasan internal berujung pada tindakan korupsi personal seperti di ND dan Medan Maimunah, menegaskan bahwa ruang diskresi lokal wajib dikawal oleh penegakan hukum pidana yang tegas demi efek jera, bukan sekedar berlindung di balik sanksi administratif. Sebaliknya, pendekatan justital atau persuasif Satpol PP Tangerang menunjukkan bahwa ketertiban umum dapat ditegaskan secara berwibawa selaras dengan prinsip good local governance demi mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sekian video yang saya paparkan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi
para penonton maupun dosen yang memberikan penilaian. Sekian dan terima kasih.